Oke, welcome to Total Politik dan Detikcom. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Ya, Kita kan bahaya panjat kita. sosial nih. Selamat datang kembali di Adu Perspektif, tempat kita beradu gagasan, beradu argumentasi, beradu pendapat meskipun belum ada dan tidak mungkin ada kesimpulan. Karena Anda semua udah pintar netizen, jadi Anda simpulkan sendiri. Betul. Dan seperti biasanya ini template pembukaan Ya, kita ya, yang yang- hari ini dua ya. host cabutan ya. Ya. Yang ini adalah hasil kolaborasi dari Detikcom dan Total Politik. Ya, bersama Budi Adiputro. Dan Ari Putra. Ya, dan kita juga tidak tahu kenapa template ini terus dipertahankan, Dit. Betul. Ya, kan pada Selama belum ada investor baru, kita tetap ya. Dan kita tidak hanya berdua saja, Ya. nih, seperti biasa. seperti biasa akan ada yang beradu perspektif Betul. tanpa kesimpulan. Ini antara East dan West. Bersatu di adu perspektif. Hanya yang ngerti saja yang tahu. Oke, sudah bersama kita juga redaktur politik ya, Detikcom yang biasa mengkritik Pemerintah. Golkar, pemerintah ya kan. Benar-benar ini yang suka kadang-kadang masyarakat ini bisa Bisa adu perspektif juga di bawah gitu ya. kan. Ada Ahmad Thorik. Ahmad Thorik. Ya, iya. Tapi kalau kita bocorin Thorik nanti kelihatan narasumber dua. Iya, sosok kejutan padahal kan udah ada di poster. Betul. Dan karena kita udah swab antigen, ruangannya juga udah terbuka ya kan, iya. kita izin copot Iya. masker, tapi terserah boleh pakai masker, boleh Iya. enggak ya. Ruangan terbuka Asal- asal bayar pajak. Iya. Itu Seperti demokrasi kita yang semakin terbuka. Dit. betul Iya. kan, karena demokrasi yang terbuka tuh semua orang bisa berpendapat, bisa menilai, termasuk kinerja presiden itu bagus apa enggak, Enggak. puas atau enggak itu bisa dinilai. Iya. Kalau kita masih punya mekanisme demokrasi. Iya. Ini belum ditanya, Iya. Bos. Udah nggak bisa Langsung ditahan aja. beradu-adunya. Kenalin aja, lu kenalin. Ada dua senior kita, Dit. Ya. Yang pertama, yang dulunya aktivis mahasiswa dan sekarang udah menjadi kiai. Kiai. Iya. Kalau cium tangannya lebih banyak. Iya, dan- Tapi kali ini berharap ada tempelnya. Cium tempel. Dan semakin konservatif. Semakin tua semakin konservatif. Nusron Wahid. Mantap. The one and only. Kiai tapi boys sih. Boys. Ya kan pakai baju kotak-kotak. Ada Iya. pendukung Ahok ya? Ketua tim sukses dulu. Oh Bos. iya. Sebelum digulingkan. Sebelum digulingkan sama Prasetyo. Dan ini juga ada senior kita. Iya. Kalau dari setiap episode kita ada kena dunguri, Iya. kali ini kita harus tampil bangkit melawan. Betul. Dan gue udah siapin kuda-kuda nih. Iya, gue juga nggak mau lagi didunggu-dunggu nih kan. Jadi sebelum dia dunggu-dungguin kita kabur. Iya. The one and only. Rocky Gerung. Iya, boleh. Lu kalau mau lawan gue, lawan dulu 20% threshold. Berat itu bos. Dan Anda jangan kaget di sini ada dominasi UI ya di layar ini ya. Ini meskipun UI mendominasi di layar kita, tapi yang berkuasa tetap UGM. Jadi Anda jangan khawatir. Oke, ini menarik nih. UGM apa tuh UGM? Hah? UGM. Universitas Gajah Mada dong. Oh, kirain udang goreng mentega. Boleh Tapi juga. kalau yang kuasa di Detik kan tetap UI dong. Iya. Apa tuh? Pak CT kan UI dong. Oh iya, Iya, betul. Iya dong. Pemret kita juga UI. Dokter gigi. Oh. Pak Bang Alvito juga kan? Akuntansi. Iya, dokter anggaran ya. Iya. Oke, tapi kita akan nggak bicara mengenai dokter-dokter lagi, kita bicara mengenai demokrasi ya kan? Demokrasi. Betul. Bicara mengenai demokrasi ini ada beberapa hal yang menarik nih. Kalau kita lihat nih ke Bung Thorik dulu ya, Iya. sebelum ke Bapak-bapak karena Iya. takutnya Thorik nggak kebagian ngomong Iya. kalau udah dua orang Ini ini. cuacanya begitu. Cuacanya roman-romannya Thorik ini. Erik, siapa berani motong Rocky, Bos? Iya, makanya kena dungu ada kita kan Iya, nanti. tunggu juga Anda kan. Iya, Rick, ini gimana nih bicara, ini kita kan hari ini kita bicara siapa puas kepada Jokowi. Ini kan karena ada dua survei yang Iya. berbarengan juga, kita lihat approval rating Presiden Jokowi di periode kedua yang biasanya itu kalau second period itu dibilang lame duck presidensi Iya. gitu ya. Tapi ini kayaknya ada hal yang lain. Iya. IKN dikebut, undang-undang Omnibus Law dibantu dan dikampanyekan oleh Nusron Wahid ini kan di parlemen bisa lolos ya kan. Dan banyak hal-hal lain yang prinsipil dan namanya monumental gitu. Cobalah Pak Thorik jelaskan apa yang Anda coret-coret di situ tadi. Ya, coba. Dia doang yang belajar di sini nih. Rocky Gerung udah pasti enggak kan. Nusron udah lupa. Ayo silakan Pak Ya, Thorik. silakan. Silakan, Rick. Ini posisi duduknya juga nggak enak ini sebenarnya. Iya. Mulai minta Sebenarnya payung Rocky nanti. duduk sini cuma Rocky nggak mau duduk sebelah Nusron.
Intinya Bang Rocky ini nggak mau diatur, begitu aja. Oke, kalau soal kepuasan terhadap Anda ini presiden, mancing-mancing ada dua juga. survei yang dalam waktu dekat ini dirilis, yaitu Indikator Politik Indonesia, yang dipimpin Mas Burhanuddin Muhtadi, dan juga Litbang Kompas. Di Indikator ini approval rate-nya 71%. Dan ini sama dengan survei sebelumnya yang digelar Desember 2021. Nah, yang menarik di Kompas ada kenaikan 7,5% kepuasan terhadap Pak Jokowi. Dari survei Oktober 2021 ke Januari ini ada kenaikan 7,5% menjadi 73,9%. Oke. Wah, dan ini tinggi sekali sebenarnya kalau kenaikan. Kalau kita hitung cuma 3 bulan ya. Nah, memang yang menarik kenaikan ini saat banyak kontroversi sekarang ini kan. Rame soal BPJS, JHT juga. BPJS untuk Yang- segala iya. urusan Oh, administrasi segala urusan kenegaraan kenegaraan. juga kan Oh, iya, sekarang iya, lagi benar-benar. rame, dan belum lama lagi kemarin ada Wadas dan segala macam. Dan ini menarik. Iya. Dan juga sebenarnya Nanti narasumber kita sebelum dapat honor juga harus tunjukkan BPJS. Bos. Nggak bisa kaya. Rocky ada nggak BPJS-nya? Bukan saya nggak percaya administrasi negara, Bos. Nah, ini menariknya juga kan di media sosial gaungnya banyak juga tagar-tagar kritik terhadap presiden, apalagi di Twitter ya. Nah, ini tapi ada penjelasan yang menarik dari Pak Burhanuddin Muhtadi dari Indikator, bahwa apa yang rame di media sosial khususnya Twitter itu tidak serta-merta menggambarkan kondisi real di masyarakat. No. Jadi, fiksi ya. Ini ah. fiksi. Ya. Jadi begini penjelasan dia, bahwa jangan dari pancing. 1.200 responden surveinya itu hanya 5% yang pakai Twitter dan hanya 3% yang aktif pakai Twitter. Nah, jadi Bahkan itu Rocky aja yang pengikutnya banyak udah nggak ada di Twitter lagi kan. Itu Twitter karena lagi. itu tadinya 8, gara-gara Rocky hilang dari Twitter jadi 5. Dia ini Responden berarti. tulang punggung Twitter ini. Nah, itu dia. Jadi keriuhan kritik di Twitter ataupun itu tidak menggambarkan kondisi real di lapangan, karena kalau kita bisa lihat juga kalau pertanyaannya siapa yang puas dengan Pak Jokowi, mungkin netizen Twitter yang perkotaan tidak, tapi kalau yang sebaran lain bisa jadi puas, karena kita tahu juga setiap kunjungan Pak Presiden itu selalu timbul keramaian, kerumunan yang berujung kritik juga akhirnya kan. Tapi Di ya, Twitter. Kritiknya di Twitter. Di Twitter juga gitu. kondisi realnya seperti itu. Jadi Masyarakat kurang- yang didatangi presiden senang. Tenang, yang di Twitter Nggak senang. gitu. jadi memang ada perbedaan sebenarnya dalam kondisi itu. Ya Oke. mungkin seperti itu. Ini menarik. awalnya. Ini trigger data-data kita Bung Rocky dan juga Mas Nusron. Tapi ada hal yang paling baru dan menurut kita menarik karena selama ini kan isu perpanjangan masa jabatan, isu 3 periode ini kan muncul dari kawan-kawannya Bung Rocky nih, misalnya Mr. Q kan, Mr. Kodari, Q, Pak ya. Kodari ya kan. Kawan Anda kan? Ya. Kawan yang sama-sama intelektual lah ya. Iya. Kemudian Kawan berpikir. betul. Iya. Kemudian muncul juga ide dari Menteri Investasi kan. Iya. Siapa yang Itu kawannya Pak Nusron. Kodari. Kodari. Bang Udah lah Kodari. teman gua kos itu. Iya, iya. Iya. Rocky nggak banget. Nggak Teman mau. gua kos dah Iya. itu aja. Teman kita juga lah Iya, dia iya. ya. Kemudian Pak Balina ini paling baru nih Bung Rocky dari parlemen, wakil ketua DPR yang juga ketua umum PKB, kawan baik Nusron Wahid. Nah, ini baru membuat suatu pernyataan dan menurut gua ini penting sekali untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Boleh kita putar nggak pernyataan dari wakil ketua DPR, ketua umum PKB Muhaimin Iskandar? Karena itu saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi, sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi pasca G20 ini. Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan moga-moga tidak terjadi eksploitasi ancaman konflik begitu. Oleh karena itu
Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal, kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Oke, kita menarik. langsung ke Bung Rocky. Ini ada stagnasi ekonomi 2 tahun. G20 presidensi, pemulihan ekonomi juga. Banyak alasannya Bung Rocky. Ya udah. Tunda intinya Ya, langsung. Silakan. Ya alasan yang paling masuk akal supaya Caimin jangan di reshuffle. Ya gitu aja. Lu Caimin kan nggak masuk kabinet. Iya, posisi-posisi yang dia pegang di kabinet itu, proksi dia itu jangan di reshuffle. Kan gampang aja kan? Atau dia nggak digulingkan juga. Saya nggak mau bilang kalau Caimin jangan diperiksa KPK, itu terlalu jauh sebetulnya. Tapi Anda bilang. Iya. Udah cukup ya. Ya, gimana Mas Utron nih? Ini pendapat Caimin Ansi atau ini mewakili nafas dari Partai koalisi? koalisi. Saya belum tahu saya. Belum tahu soal ini, soal apakah pendapat pribadi Mas Imin atau nafas koalisi, karena saya di Golkar saya belum dapat arahan. Saya belum tahu, belum ada keputusan partai di Golkar. Tapi setuju tadi, Om? Hah? Setuju tadi. Loh, kalau saya sebagai anggota DPR kalau ada usulan itu, lawang jabatan anggota DPR pemilunya ditunda kan otomatis DPR-nya diperpanjang lagi juga saya juga setuju juga dong. Masa nggak setuju? Oh kita juga diperpanjang kalau jadi anggota DPR loh. Berarti Pak Anies juga bisa diperpanjang, Pak Ganjar juga bisa diperpanjang. Nah, dong? kalau soal itu urusan otomatis kan ini pemilu pemilu pusat kan, bukan pemilu daerah kan. Kalau pemilu daerah kan pasti itu keputusan politik lagi. Tapi Artinya kalau namanya pilkada serentaknya tetap 2024 iya, kalau gitu ya, Bang? pemilu pusat itu pasti otomatis kan bersamaan kan antara pemilu legislatif sama pemilu presiden. Jadi kalau presidennya pemilu ditunda, kalau presidennya nambah 2 tahun, logikanya juga DPR MPR-nya nambah 2 tahun. Nah kalau kamu tanya sama saya anggota DPR, ya pasti setuju. Iya. Ya Tapi kan? secara prinsipil untuk tadi untuk DPR lah. Ini Nah, berarti kalau kan- soal alasannya apapun itu kan perspektif yang dibangun oleh Mas Imin. Ah. Ya boleh-boleh aja. Kalau saya perspektif saya sederhana, alasan saya setuju. Wong kita kekuasaan 5 tahun aja mau apalagi 7 tahun. Tapi presiden kan pernah bilang kan kalau nambah masa jabatan, bahkan dulu mantan juru bicara presiden bilang no. Sebelum beliau menampar pindah, muka saya gitu kan. sebelum Iya, beliau iya. pindah ke Kazakhstan. Dan, ya udah serah terima kemarin habis konflik di sana. Oh iya. Kayak kalau ditanya kan begitu dong. Nah. Tapi apakah ini nanti jadi apa tidak jadi? Ya kan tinggal masalah proses politik. Berarti kan ini nanti bola di tangan mana? Kalau ada ngusip bola di tangan MPR dong. Iya. Karena pasti kan pintu masuknya dari mana? Kan bisa dari tab MPR. Atau bisa dari keputusan politik di MPR kan untuk melakukan moda politik pemilu itu. Anda lihat presiden kira-kiranya dengan usulan-usulan yang semakin keras dari dunia usaha tadi, dari partai Iya. politik. Saya belum pernah ketemu presiden sejak 6 bulan terakhir ini, sehingga saya belum bisa komentar. Jawaban aman, Bos. Iya. Bukan masalah aman. Kamu nanya saya soal presiden. Iya, Terus iya. presidennya bukan saya kan gimana masa aku jawab presiden. Roman-romannya juga nggak tahu ya. Ya kan pertama saya bukan juru bicara presiden. Ah. Yang kedua saya bukan presidennya. Oke. Ya kan kalau kamu tanya saya presidennya saya bisa jawab. Atau saya juru bicara presiden saya bisa jawab. Iya. Atau saya pernah saya ketemu dengan presiden dalam waktu beberapa dekat ini saya bisa tanya. Saya ketemu presiden 6 bulan yang lalu. Nah. Belum tanya soal itu kan sekarang ini. Iya, tanya Gimana? soal yang lain. Nah, Bung Rocky gimana, Ya, Bung Rocky? apa? Kalau ngelihat ini kan semakin deras nih. Kalau kita lihat tadi, Kodari, Pak Menteri Bahlil, beberapa masyarakat sipil, relawan-relawan untuk 3 periode dan memperpanjang masa jabatan ini, isunya semakin deras. Bahkan ini, Iya, saya ngerti. apa yang Anda Dia lihat bukan ini? semakin deras, dia akan dibuat deras supaya berhasil. Nah. Kan itu intinya tuh. Dan itu menandakan bahwa ini era di mana semua kedunguan itu berkoalisi. Yes. Loh kan Anda bilang tadi ini orang-orang intelektual. Kita mau tagih apa yang dia ngerti tentang demokrasi ya. Kan konstitusi kita bilang nggak boleh
Tapi kalau dipaksa oleh rakyat, ya boleh juga. Yang mesti terangkan itu siapa itu? Kan ini soalnya kan. Jadi ini satu era di mana realitas sosiologi dibatalkan oleh keinginan-keinginan psikologis. Kan begitu kan? Lalu diasuhlah dengan survei. Jadi kita masuk dalam keadaan di mana sesuatu yang dilarang oleh konstitusi bisa diakali oleh surveyor atau oleh jurnalis gitu kan. Jadi bagaimana kita berpikir? Konstitusi. Itu artinya seluruh kedangkalan juga sekarang ya dengan mudah kita lihat bahwa yang disebut the banality of the intellectual, dangkalan dari kaum intelektual itu sekarang tuh yang kita lihat. Apalagi tadi kalau diucapkan hasil survei atau ya bakal dibahas nanti itu kan ya dari awal kita tahu itu ya Kompas ya pasti harus begitu. Karena Kompas pendukung presiden. Burhan? Gampang. Burhan? Ya sama juga pendukung presiden. Jadi nggak kalau kita tanya misalnya, dari mana uangnya Burhan tuh? Dia nggak bisa jawab kan. Pasti yang aman dibilang dari uang pribadi. Lo kalau uang pribadi kenapa dipublish? Jadi logiknya begitu kan. Disimpan aja sebagai pengetahuan. Kenapa dipublish? Itu artinya ada dorongan tadi untuk mempertebal kedangkalan itu. Mempertebal kedangkalan dan koalisi kedangkalan banalitas. Dan ini engineering orkestrasi gitu. Apanya mau dikomentari? Ya Anda nggak tergelitik dengan berarti Anda membenarkan tadi tuh Rocky punya perspektif ini. Ya bukan masalah membenarkan apa nggak membenarkan. Rocky ya memang sah bicara seperti itu. Ya udah betul ya. Kenapa? Karena Rocky memang civil society. Kalau Rocky DPR bukan sebagai civil elit society. kan, sebagai bagian dari elit. Bukan, Rocky ini memang mewakili civil society. Kalau orang mewakili civil society ya memang sah dan suka-suka Rocky untuk bicara seperti itu. Tinggal pertanyaannya, pendapat dan ucapannya Rocky diikuti oleh publik apa tidak? Yes, betul. Itu aja. Kemudian tinggal pertanyaannya, pendapat dan publik yang mengikuti Rocky itu disambut baik oleh kalangan politisi di DPR apa tidak? Jadi ini omongannya Rocky ini masih 2 tingkat lagi untuk kita respon. Anda kan ngundang saya sebagai politisi nih. Wah, ini kalau Anda ngundang saya sebagai wakil ketua umum PPI, kita sama-sama civil society. lain lagi pendapatnya kayak gitu. Karena di dalam poster Anda tadi mengutarakan bahwa politikus Golkar mengundang saya. Harusnya wakil ketua umum PBNU tadi. Saya ngomong atas nama politikus Golkar. Lah kalau kamu tanya kepada saya politikus Golkar seperti itu, ya saya pandang ya wajar yang apa yang disampaikan oleh Rocky. Karena memang The banality of ini memang tadi ya. dia itu adalah civil society, sah untuk ngomong suka-suka dia, mau ngomong kayak apapun. Tinggal tadi uji sahihnya ada apa enggak yang ngikutin. Ya kan kalau nggak ada ngikutin, ya kan berarti selesai pendapat Rocky berarti tidak dia legitimate. Ya kan? Kalau ada ngikutin, tinggal uji sahihnya satu lagi. Publik yang menghendaki dan sepakat dengan Rocky itu disambut baik sama politisi pengambil keputusan apa tidak? Karena ujung-ujungnya kan kita ini harus berjalan dengan aras konstitusional. Ya kan? Bukan kita ingin melanggar konstitusional. Kalau ingin mau diperpanjang juga harus cari celah konstitusinya dari mana. Satu-satunya jalan adalah mengubah konstitusi. Kalau diperpanjang. Kalau diperpanjang. Atau kalau nggak mengubah konstitusi harus ada TAP MPR. Ya kan? Karena TAP MPR itu adalah setara dengan keputusan konstitusi karena sama-sama itu jalan keputusan politik MPR. yang bisa ditempuh kan Mas. Ini jalan konstitusional, bukan jalan politik. Jalan Yang harus dilakukan. konstitusional. Kalau memang pendapatnya Mas Imin mau akan kita simulasi, akan kita lakukan kayak gitu. Tapi nggak mungkin negara ini saya setuju dengan Rocky. Kita sebagai politisi pun saya setuju bahwa memang ini harus dijalankan dengan secara konstitusional. Kalau itu dilaksanakan hari ini, ya memang ini nabrak konstitusi karena konstitusinya 5 tahun. Tapi kalau kemudian ada keputusan MPR, ya kan, udah kejadian, apakah keputusan MPR itu mengubah konstitusi atau membuat TAP lain di bidang itu, apapun keputusannya, ya itu juga sama-sama sah. Karena ini ada keputusan politik, sama-sama punya mandat sosial. Tinggal ini kuat-kuatan di lapangan, endingnya juga politik demokrasi. Demokrasi kan bicara masalah numbers ya Mas. Ya kekuatan daripada politik yang ada di situ. Nah, tinggal urus saya nanti efeknya kayak apa itu bicara lebih jauh. Selanjutnya efeknya. Nah itu nanti Rocky pasti punya ide lagi.
Ya kan, sebagai civil society pasti akan memandu opini lagi. Iya. Kita akan merespon lagi, akan Iya. terus begitu. Memang begitulah namanya dinamika. Tapi kan Bung Rocky ini belum tentu presiden punya mau kan, karena presiden secara clear kan sudah menyebutkan dia tidak berminat, tidak mau, tidak ingin. Nah, Nusron suruh ngomong lebih panjang dulu. Saya mau ikat sepatu saya dulu. sambil nunggu Rocky ikat sepatu nih, kita mau sapa dulu Iya. nih senior kita nih. Ya, ini lu harus dengan takzim memperkenalkan dan minta pendapat beliau nih soal ini. Iya, yang siapa nih? Bang Panda. Abang kita udah di sana, ya, yang tidak diduga menjadi bintang lapangan, man of the match, sang petarung Pandana Baba. Aduh. Masih berkibar dia ini. Halo Bang, Halo Bang. selamat malam Bang. Bisa dengar suara kita? Aku yang nggak bisa dengar suara Ya, Abang. kasih unmute dulu mikrofonnya Bang. Kasih dulu unmute barang ini Ya. Bang. Hah? Ini barang Cina ini. Bang Panda. Halo Bang. Coba kasih ngomong sedikit Bang. Masuk tapi kecil suaranya Iya. nih. Coba sambil kita benerin deh ya. Iya, Bang Panda punya Oke. koneksi. Tali nih. sepatunya Rocky udah oke. Tali sepatu Bos. Rocky udah oke. Iya. Buying time udah bisa Iya, terjadi. iya. Dia tadi mikir sebenarnya. Iya. Gua jawab apa nih Nusron? Nusron nih canggih juga barangnya. Udah layak nih Nusron. Gimana? Bung Rocky, ini presiden kan udah kasih gestur politik yang cukup clear. Artinya kan ya kita nggak bisa dan nggak perlu menginterpretasikan bahwa ini kekuasaan punya mau kan. Nah, kalau melihat gerakan seperti ini, Ya, presiden nggak mungkin clear. Nggak bakalan dia clear tuh. Barusan soal JHT, dia yang tanda tanganin, dia memutuskan itu boleh dilanjutkan, terus dia bilang bikin revisi itu. Jadi nanti dia akan bilang, yang saya bilang apa dulu dia sebut tidak 3 periode, tolong direvisi itu. Ya mudah sekali kan? Karena beliau adalah man of contradiction. Kan itu yang bisa kita ingat. Yang diucapkan oleh para analis luar negeri. Kalau saya ucapin nanti Nusron marah ini kan. Nggak mau. Tapi ini saya kutip aja tuh. Bahwa dia adalah man of contradiction. Gitu. Jadi ya aman aja. Yang diterangkan Nusron juga tadi betul. Karena itu memperlihatkan makin tebal kedangkalan itu kan. gimana Bung Ari ini? Ada tanggapan? Pak Kiai? Nggak perlu tanggapin. Ya, oke. Kita ke layar dulu bahwa ternyata Nggak perlu tanggapan. apa yang disebutkan oleh Rocky tadi, ternyata indeks demokrasi kita mengalami peningkatan dia. Nah, ini dari Iya. Economic Intelligence Iya, Unit. silakan ditampilkan, kasih lihat dulu artikelnya tuh. Kasih lihat barang Iya. ini. Nah, skor indeks demokrasi Indonesia naik. Ya, gimana Bung Rocky menjelaskan kedangkalan yang makin menebal, tapi indeks demokrasi ya Ya ternyata- apa? Itu risetnya dalam soal apa tuh? Ya, misalnya soal MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, gitu Yes. misalnya. Jadi banyak hal yang ternyata membawa kita. Ya itu yang saya maksud. Dari kacamata internasional, putusan MK itu demokratis. Tapi kemudian Presiden bilang bahwa kita masih bisa manfaatkan itu. Karena itu aturan-aturan pelaksanaannya silahkan dijalankan. Kan Presiden perintahan Pak Tito kan, lakukan aturan-aturan pendukung tuh. Jadi Presiden menentang Mahkamah Konstitusi. Jadi you mesti lihat, internasional itu berpikir tentang imperatif dari demokrasi itu. Mahkamah Konstitusi betul. Oleh karena itu Presiden nggak boleh memakai Undang-Undang Omnibus Law. Begitu cara berpikir Economic Intelligence Unit. Itu dasarnya. Jadi jangan diputar-putar. Karena mereka paham apa itu metodologi. Dia menghormati Mahkamah Konstitusi. Yang menghormati Mahkamah Konstitusi justru luar negeri. Kita nggak hormati kan. Kan itu. Gitu cara baca hasil survei internasional ya. Ya. Oke. Nanti saya ajarin juga pada saudara Nusron bagaimana cara membaca survei yang benar gitu. Gimana Bung Nusron? Kalau kita ngelihat indeks So- demokrasi Yes. kita Ya kalau naik alhamdulillah. Secara- Ya naik itu kan alhamdulillah. Ya kan alhamdulillah kan. Ini yang Yang bicara namanya Pak NU nih. gini loh. Kalau bicara angka ya. Angka itu nggak mungkin bohong. Tapi bahwa angka itu barang netral iya. Tergantung siapa yang melakukan interpretasi. Mantap. Sehingga interpretasi survei angka tadi itu saya melihatnya pasti beda dengan cara Rocky melihat. Pasti dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau saya lihatnya lain.
Kalau angka indeks demokrasinya tinggi, berarti variabel-variabel tentang demokrasi itu pasti meningkat. Apa sih variabel-variabel tentang demokrasi? Tentang adalah kebebasan pers pasti meningkat. Kebebasan sipil. Kemudian kebebasan sipil pasti meningkat. Kemudian partisipasi partai politik pasti meningkat. Ya kan, tidak ada partai politik yang dikekang dan sebagainya. Kalau di angka-angka itu pasti itu adalah angka positif. Cuma Rocky pasti punya pandangan lain, itu sih wajar-wajar saja. Namanya angka itu kan ada sesuatu yang netral. Iya. Tergantung siapa yang melakukan interpretasi. Tergantung sudut pandang. Kalau angka yang naik itu ada proses pemilunya semakin baik, pluralismenya, kebebasan sipilnya, fungsi adalah pemerintah, fungsi-fungsi partisipasi semua itu, politik misalnya. semua kan ada indeksnya lah Ya. itu. Semua pasti itu sudah tentu tidak yang namanya survei kan tidak manipulasi angka lah. Yang kemudian angka misal 4 disulap menjadi 7 kan nggak mungkin. Angkanya memang 7. Cuma angka 7 itu berarti apa? Ya itu masing-masing punya pendapat lain. Iya. Kalau saya angka 7 angkanya baik itu bagus, nyai itu berarti apa? Berarti memang kenyamanan hidup dan berdemokrasi hidup, masa depan demokrasi di Indonesia pada saat ini tuh mengalami tren yang kemajuan yang lebih baik dibandingkan pada masa Orde Baru misal. Meskipun itu juga belum tentu memuaskan dengan ekspektasi banyak orang. Termasuk Rocky. Termasuk ekspektasinya Rocky kan belum tentu. Karena memang sesuai dengan derajat orang, derajat intelektual dan tingkat kecerdasan orang makin tinggi, itu ekspektasi terhadap demokrasinya berbeda dengan orang. Mungkin Rocky mempunyai rumus dan indeks demokrasi sendiri dibandingkan rumus yang umum yang telah disampaikan. Karena memang teorinya Rocky adalah teori yang absurd. Outlier ya. Iya kan? Anda mau Teorinya bilang absurd. Rocky ini outlier gitu. Mau ngomong gitu gak enak. Ya kan, karena memang dia absurd gitu. Yang namanya absurd itu kan mau dalam dunia seni apapun kan sulit dibaca. Hanya orang-orang host dan orang tertentu yang sama dengan alirannya saja yang bisa membaca aliran yang absurd. Saya nggak mau mengatakan abstrak tapi absurd. Absurd. Gitu. Anda absurd. Tapi Ya, artinya saya itu masyarakat kebanyakan menganggap Menganggap ini merasa baik. bahwa Memang ini demokrasi makin naik, tidak absurd gitu loh. Iya. Hanya dan ini orang-orang juga dan ini seiring dengan tren kepuasan kepada pemerintah juga seiring dengan itu makin naik. Lalu Berarti tren disimpulkan itu demokrasi. tadi, perpanjang aja 1-2 tahun, kayaknya gitu. Nah, Koalisi. saya belum sampai sana karena apa? Saya belum dapat perintah dan arahan dari partai politik saya. Karena Tapi sebenarnya kalau saya sebagai pribadi ada perpanjangan, lawang 5 tahun mau, masa 7 tahun nggak mau. Simpel kan? Kalau saya simpel gitu. Bung Rocky, coba Rocky, kasih dulu. absurditas Anda itu loh. Iya, setiap kali Nusron ngomong, ini tali sepatu saya ini copot dulu. Coba saya terangin absurdnya gitu ya. Presiden Jokowi terpilih di periode kedua 55%. Tiba-tiba sekarang dia 73%. Apa nggak absurd tuh? Jadi kita bertanya dari mana tambahan itu? Satu-satunya penjelasan adalah seluruh pemilih Prabowo sekarang adalah milik Jokowi itu. Nah itu tinggal kita keahlian Nusron itu untuk membaca angka itu. Ada tambahan lah. Ya, jadi Secara ya, kualitas absurd. Anda lihat Ya, seluruh proses dari omnibus law segala macam tuh kerusakan ekonomi, korupsi, apalagi hutang, iya macam-macam itu. Yang selama periode kedua ini itu tidak membatalkan dukungan pada presiden. Kan logikanya mesti membatalkan kan. Jadi cuma 2 kemungkinannya. Atau memang rakyat Indonesia udah dungu, atau surveyornya yang dungu. Gitu aja. Oke, kita minta dulu petua dari senior. Senior, Ya iya. kan, Bang Panda udah. Sang petarung, Bang Panda sang petarung. Ini sudah bersama Budi sang petelur dan Ari sang pedaging di sini. baru beli mic baru Bang Iya. Panda ini, jadi harus coba. Temanku, Oh, temanku Ari Sadar di mana? Halo Bang, Ari Sadar di mana temanku? ada Bang Ada ini. nanti. Dia ngumpet dulu. Ngumpet dulu. Ini udah bersama Kiai Nusron Wahid dan Kiai Hos. Al-Mukarram Rocky Gerung Ya, di sini. oke host. Kayak absurd, kayak absurd. Kayak absurd. Kayak absurd. Bang Panda coba kasih komen dulu Iya, Bang. Ini- kasihlah pitua-pitua itu dikit, Iya. Bang. Tadi Suaranya- Caimin baru komentar tadi. Komunikasi suaranya memang agak pecah-pecah suara dari studio. Terus ke tema yang kita sama-sama sepakati, siapa puas dengan Jokowi. Nah, Jadi jangan dulu lari ke 7 tahun.
Jangan lu lari ceritain. Yang puas dengan Jokowi. Saya rasa menurut pendapat saya sulit mencari orang yang puas terhadap Jokowi. Karena apa? Keinginan-keinginan itu banyak, harapan-harapan itu banyak. Gitu. Tetapi kalau kita secara objektif melihat dari sejarah ke belakang, memperbandingkan dan sebagainya dari presiden-presiden sebelumnya, tentu kita melihat ada banyak hal yang lebih baik lagi. Jadi kalau orang dikatakan siapa puas, saya juga pengen dengar orang yang puas itu, gitu. Ya, apalah kepuasan dia, ya kan? Nah, jadi mengenai kritik terhadap dia, saya pikir dalam sejarah kepresidenan belum ada sesabar dia menggoblok-gobloki, pikirannya dangkal, dia punya Jokowinya blow on, dan dimaki-maki. Saya pikir dia cukup apa ya, cukup dewasa, cukup matang, cukup ini menanggapi itu dan tidak pernah mau berpolemik. Tetapi fakta dalam perjalanan politik, musuh-musuh politik dia yang berlawanan dengan politik dia bisa dia taklukkan. Siapa menduga Prabowo akan bisa kalah dan akan bergabung dengan Jokowi? Itu satu hal dalam percaturan politik, itu di luar buku itu, di luar prediksi itu, gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana Soeharto dengan ada tanda kutip tukang-tukang pukulnya, Sudomo, Benny Murtani, kemudian Sumitro, dan sebagainya untuk menaklukkan lawan-lawan politiknya, saya pikir Jokowi tidak punya tukang pukul. Dia tidak punya tukang-tukang pukul yang untuk menaklukkannya. Ini satu hal yang buat saya sebagai seorang wartawan yang puluhan tahun, ini menarik. Gitu. Jadi, dan dalam perjalanan sejarah bangsa ini, saya lihat terus terang aja bahwa kehidupan demokrasi, kerukunan bangsa yang begini, beraneka ragam dan sebagainya, itu juga bukan satu hal yang mudah. Baik, itu pandangan saya dalam sebagai pendahuluan siapa yang puas dengan Jokowi.